Bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Utara menyisakan tanya dari mana asal dari batangan kayu gelondongan yang ikut terhanyut terbawa arus. Dugaan adanya penebangan tanpa izin mencuat. Bareskrim Polri kini mengusut kepemilikan kayu dan membuka kemungkinan adanya tindak pidana hingga tersangka yang membuat bencana semakin buruk. Gelondongan kayu yang terserak ini masih tersisa setelah banjir yang melanda Tapanuli Selatan surut. Banyaknya batang kayu yang ikut hanyut terbawa arus banjir ini memunculkan dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pembukaan lahan baru. Kini, Bareskrim Polri mulai menyidik kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Polisi melakukan olah TKP di dua daerah aliran sungai, yakni Desa Garoga dan Angoli, dengan dugaan temuan 110 bukaan lahan baru. Penyelidikan berlangsung di daerah aliran sungai di dua desa tersebut dan menemukan 10 sampel jenis pohon yang tersangkut di jembatan. Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan baru. Polisi akan mengusut kepemilikan kayu berdasarkan sampel 10 jenis kayu yang akan dicocokkan oleh ahli dan akan menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana banjir dan longsor. Apakah masuk dalam dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu sebelumnya menyebut ada 11 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar. Bupati Tapanuli Selatan juga menyebut moratorium pengambilan kayu di wilayahnya hanya berlaku 1 bulan. Moratorium itu kemudian dicabut oleh Kementerian Kehutanan. Ternyata tanggal 9 Agustus penghentian sementara itu dibuka kembali. Jadi cuma sebulan tuh moratorium, sebagaimana di media saya baca pernyataan dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, katanya sejak moratorium tidak ada diterbitkan izin. Tapi faktanya moratorium itu sudah dicabut dengan surat dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari pada 9 Agustus yang lalu. Jadi moratoriumnya hanya 1 bulan. Nah itulah yang sekali lagi saya merasa kami tiap tahun terjadi banjir. Tahun-tahun terakhir itu banjir bandang dengan gelondongan kayu. Nah karena itu saya berinisiatif menyurati untuk 14 November saya surati lagi Kemenhub untuk sekali lagi di Tapsel tidak diterbitkan izin untuk mengambil kayu di APL yang berada di Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapsel menyebut banjir dengan gelondongan kayu ini bukan pertama kali terjadi. Untuk itu, mereka mendorong pengusutan penebangan pohon di lokasi yang tidak sesuai izin. Tim Liputan Kompas TV.